Sebelum gue mulai, lu harus ngeliat dulu video ini. Ada fenomena yang terjadi, yaitu persoalan perkelahian antar sesama anak bangsa. Ini miris. Pendukung si A maki si B, bahkan lelak juga dibuka-buka di medsos. Ini fatal. Siapa yang salah? Lantas apa fungsi Polri menertibkan persoalan ini? Maaf abang adalah penasihat Kapolri. Sampaikan. To be fair, itu pernyataan yang cukup bagus dari pendukung Jokowi yang disampaikan di acara kumpul relawan Jokowi yang dihadiri oleh staf ahli Kapolri, yaitu Pak Arianto Sutadi. Bentar, staf ahli Kapolri kok bisa hadir di acara relawan Jokowi? Aneh nggak itu? Ini gue tetap berusaha untuk positive thinking. Ternyata susah. Karena gue susah untuk berpikir positif, lebih baik gue tanggepin aja pernyataan dari Bang Frits. Lu mau tahu nggak bang, kenapa jagat maya selalu rame dengan perdebatan antara pengkritik versus pendukung Jokowi? Ya karena lu dan teman-teman lu pendukung Jokowi selalu ikut campur kalau ada orang yang mengkritik Jokowi. Prinsip gue, selama itu orang hidup dan makan dari duit rakyat, gue punya hak untuk mengkritik dia. Karena ada duit gue dalam slip gajian dia. Titik. Terus untuk para pendukung Jokowi, kalian harus ingat, Jokowi itu 10 tahun jadi presiden dan sampai detik ini dia masih terima duit dari rakyat. Jadi kalau ada bagian dari rakyat yang mempertanyakan dan mengkritisi dia, kalian gak boleh ngamuk. Itu urusan mantan presiden sama rakyat, alias urusan Jokowi sama rakyat. Dan udah jadi haknya rakyat mau mempermasalahkan apapun yang dinilai janggal. Ada yang mau tahu soal kebijakan, ijazah, atau bahkan soal tai laletnya, itu haknya rakyat. Karena rakyat yang kasih dia makan. Itulah resiko jadi pejabat publik. Dan ini berlaku buat semua pejabat publik manapun, dari tingkatan paling bawah sampai presiden sekalipun. Itulah kesalahan pendukungnya Jokowi dari dulu sampai sekarang. Selalu nyerang orang-orang yang gak makan duit rakyat. Buat gue, orang yang bukan pejabat publik itu gak boleh dikritisi, sepedes apapun omongannya. Kenapa? Karena dia nggak cari makan dari duit rakyat. Apa haknya lu mengkritik orang yang nggak makan duit lu? Jadi kalau nggak siap dikulitin, jangan jadi pejabat publik. Simple. Apa lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Suara Rakyat. Kali ini kita akan membahas mau mengkanter Termul ya. Kali ini Termul akan bernarasi pengen membubarkan acaranya Mas Aiman Wicaksono dan ILC-nya Bung Karni Ilyas ya. Padahal Mas Aiman di situ itu kepengen mendudukkan dua kelompok yang lagi adu argumen ya harus diputuskan. Tapi selama ini kan kubu Termul itu nggak pernah membawa data yang pasti. Padahal selama ini Roy Suryo CS sudah membawa data-data bukti-bukti, tapi dibalas mereka cuma membalas dengan hal-hal yang tidak penting seperti ya pengen demo pakai pakaian dalam, yaitu narasi-narasi yang dibangun Termul ya. Sekarang mereka pengen mempermasalahkan acaranya Mas Aiman Wicaksono ya. Padahal Mas Aiman Wicaksono kan memberi ruang kepada kedua belah pihak untuk berargumen. Tapi mereka bilang itu adu domba. Ya nggak adu domba. Kalaupun Mas Aiman itu acaranya dihilangkan, apakah di medsos itu akan berhenti? Pastinya tidak ya. Menurut saya itu untuk menghentikan gonjang-ganjing saat ini ya cuma Pak Jokowi dengan menunjukkan secara langsung ijazahnya dan bersedia untuk diuji oleh orang-orang yang berkompeten, yang punya kredibilitas dan disaksikan oleh kedua belah pihak. Saya berharap ILC itu dibubarkan. Stop. Yang Aiman lakukan. Aduh, muncul lagi yang satu ini, Termul satu ini. Katanya mengatakan begini, ILC sama rakyat bersuara dibubarkan. Emang lu siapa lu, ha? Lu gak bersyukur lu masuk TV lu. PA lu, Termul. Susah memang kalau sudah kualitas pola pikiran sudah didokterin ya kayak gini, selalu memuja-muja junjungannya kayak gini kualitasnya Termul. Justru yang dibubarkan itu yang memecah belah bangsa tuh Termul. Baru tahu lo. Salah satu kita sangat diperlihatkan ya.
host yang fenomenal, Aiman Wicaksono, yang selalu membuka wawasan dan gagasan literasi supaya mencerdaskan Termul. Ya, Termul. Aduh, kayak gini memang sudah kalau kualitasnya Termul nih. Salam akal sehat. Oke. Sebenarnya mereka itu pengen menghukum orang tanpa menyerahkan bukti-bukti bahwa Roy Suryo CS itu memfitnah Pak Jokowi. Ya, padahal kan bukti-buktinya sudah diperlihatkan, tapi yang saya rasakan Pak Jokowi saat ini adalah pengen menghindari pembuktian di pengadilan. Contohnya waktu di pengadilan Solo, Pak Jokowi juga disuruh hakim, kubu Pak Jokowi juga menghindari atau tidak mau untuk menunjukkan ijazahnya. Ya, mungkin pengennya seperti waktu Bambang Tri ya. Nah, ijazah nggak usah dibuktikan, nggak usah diperlihatkan, tapi langsung dihukum. Aiman Wicaksono itu kan rating. Untuk apa kita bermain di panggung mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin state nih, para bos, para Termul. Sebenarnya Anda itu siapa sih? Anda itu hidup itu di mana? Tahu nggak presiden sekarang itu siapa? Bukannya Pak Jokowi, Pak Prabowo. Anda mengaku negarawan, tapi Anda tidak paham bernegara. Anda kalau mau patuh sama Jokowi, tidak mau patuh sama Prabowo, ya bikin negara sendiri sana. Jangan ngumpul di sini. Kan Anda suka begitu ke orang lain. Heran. Anda sok pinter, padahal bodoh. Bodoh lebih bodoh dari yang bodoh Anda. Makanya pimpinan Anda, panutan Anda itu sukanya ngebohong terus. Saya organisasi perempuan, kita 500 perempuan berencana akan turun memakai BH dan celana dalam untuk Mabes Polri. Kita marah karena Pak Jokowi tiap hari dibully. Saya sudah merencanakan itu hari ini. Kita ingin bicara apabila sampai masalah ini tidak selesai, maka kami turun dengan BH dan celana dalam ke Mabes Polri. Coba itu lihat ya, narasi dungu saja mereka bangga. Dengan bernarasi dungu, pengen demo cuma pakai daleman, mereka bangga. Bahkan itu si Farhad ya, sambil ketawa-ketawa ya. Terus kalau kita nggak bilang Termul dungu itu bagaimana? Narasi yang jelas-jelas dungu, goblok, mereka pada ketawa, mereka pada bersorak-sorak. Karena akan turun memakai BH dan celana dalam untuk Mabes Polri. Kita sah-sah aja membela orang yang kita anggap baik dan benar ya, tapi kita juga harus mengedepankan etika sopan santun ya kan. Apabila mau membela orang tuh mengancam akan memakai underwear, ibaratnya tadi seperti yang ibu-ibu tuh bilang dia akan memakai BH dan CD gitu ya. Kalau menurutnya itu udah nggak patut gitu loh. Itu udah terlalu keblinger namanya. Nih, ini satu. Kedua, kalau yang demo ini bodinya masih bagus-bagus, masih mulus-mulus, ya, nggak burik-burik itu nggak masalah gitu loh ya. Ini udah pada gembrot-gembrot, ya kan? Udah banyak siluet di mana-mana, lemak di mana-mana. Tuh mau pakai underwear di jalanan yang sama aja itu mempermalukan diri sendiri. Maksud hati membela orang tapi justru mempermalukan diri sendiri. Jadi logika dan kecerdasan otaknya dipakai. Aiman Wicaksono itu kan rating. Untuk apa kita bermain di panggung mereka gitu? Saya menyarankan kalau bisa kita relawan itu tidak bermain di tingkat itu, tetapi merubah paradigma kita melihat masyarakat ini. Jangan dengan pendekatan politik kekuasaan. Itu kan mengarah sebetulnya itu. Relawan kita itu kan sebetulnya sudah mengarah ke sana. Pakai politik kesejahteraan. Tadi kan ada yang mengatakan bahwa kondisi masyarakat sekarang ini kan sebetulnya memang rentan sekali, Pak. Memang masyarakat kita ini kelihatan sekali miskin sekarang ini. Harus kita akui itu. Coba Bapak-bapak jalan ke daerah-daerah. Luar biasa, Pak. Nah, maksud saya kita relawan ini kita coba merubah cara kita. Ya, merubah cara kita untuk meyakinkan masyarakat. Dengan pendekatan politik kesejahteraan. Yayasan 78 Foundation sudah memulai itu, Pak, kecil-kecilannya. Pengobatan gratis, kita bagi sembako pada hal-hal yang terbatas gitu ya. Tetapi kalau ini semua relawan melakukan itu, saya yakin akan ada perubahan paradigma masyarakat terhadap pemerintahan, terhadap Pak Jokowi dan lain-lain. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang berlebihan. Terima kasih, Prof. Alvin. Lanjut.
Agak jauh sebelah sini. Ya. Ya, enggak. Luar biasa nih, jauh-jauh dari Manado. Kirain masih bawa apa kue-kue itu dari Manado? Kue pukis ya. Oh. Baik. Untuk sesi terakhir, Kasih. Untuk sesi pertama yang terakhir, silakan. Baik, terima kasih Bang Andi. Salut Abang bisa masuk TV, semoga menginspirasi bagi yang lain agar bisa masuk TV juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Fritz Alorboy. Kalau dikenal di media sosial, Fritz Alorboy. Saya juga pengacara dan wartawan. Jadi kalau sudah tampil dan kritis pasti bisa, karena memang saya wartawan. Saya mau bilang begini, pertama-tama saya mengucap terima kasih ke Bang Ade. Bang Ade itu guru saya di medsos. Ada Bang Denny, ada Bang Eko. 2020 saya belajar autodidak. Gimana sih saya bisa seperti Bang Ade? Penonton saya bisa banyak, lebih dari Abang. Ternyata tercapai Abang. Terima kasih banyak ilmu-ilmunya. Meskipun tidak secara langsung, tapi saya belajar dari YouTube. Saya belajar autodidak. Gimana sih Abang bisa pintar begini? Itu yang pertama. Yang kedua, Abang jujur saja Abang. Saya hampir tiap malam, tiap hari di TikTok. Debat sampai pagi, jam 3 baru tidur, kadang jam 6 baru tidur. Ada fenomena yang terjadi, yaitu persoalan perkelahian antar sesama anak bangsa. Ini miris. Pendukung si A maki si B, bahkan lelak juga dibuka-buka di medsos. Ini fatal. Siapa yang salah? Lantas apa fungsi Polri menertibkan persoalan ini? Maaf abangku, abang adalah penasihat Kapolri. Sampaikan. Kenapa saya mau bentuk organisasi hukum? Melindungi adik-adik kita, saudara kita yang ada TKI di Taiwan lain sebagainya dimaki. Kemaluan disebarluaskan secara terbuka. Polri diam. Ini apa yang harus kita lakukan? Kasihan. Banyak anak-anak yang curhat, kita lapor di polisi, polisi tidak tindak lanjuti. Ini masalah yang harus kita perjuangkan secara bersama-sama. Nah, jadi maksud apa yang harus kita lakukan agar persoalan perkelahian ini dihentikan? Saya berharap ILC itu dibubarkan. Stop. Yang Aiman lakukan, rakyat bersuara itu adu domba. Dari situlah pendukung satu maki satu, hantam sana. Bubarkan itu yang namanya rakyat bersuara. Hentikan. Stop. Cari yang lain. Tidak ada edukasi di situ. Ujung-ujung ada demo berkelahi satu sama lain. Yang korban adalah masyarakat kecil di TikTok. Baku maki, baku hantam segala. Miris Bang Ade. Jadi mungkin itu perlu diperhatikan, evaluasi meskipun itu kebijakan masing-masing. Apa yang harus kita lakukan agar persoalan ini henti? Kapan Indonesia akan maju? Yang terakhir adalah saya melihat di sini kita sudah selesai politik nih Bapak Mama. Kenapa masih ada pro sana yang berlebihan, berkelahi Bang di medsos, waduh, miris, sedih. Kapan kita mau bersatu? Katanya Indonesia mau 45, kita harus masuk pada Indonesia Emas, tapi batal. Ini mau satu TV. 3 bulan lalu, berapa bulan lalu, saya di podcast oleh Bang Bersatu. Saya prediksi, 3 bulan kemudian ada agenda besar, dan itu kasus besar. Kita akan mencoba menjawab apa yang dibicarakan Mas Fritz ini kan. Fritz Alorboy apa siapa nggak tahu ya. Sepertinya dia mempertanyakan kenapa kita harus membela sana, membela sini berlebihan. Bukankah kita yang harus bertanya, kenapa Anda membela Pak Jokowi berlebihan? Padahal seharusnya Anda yang juga ikut mempertanyakan ijazah Pak Jokowi dan disuruh untuk menunjukkan saja ya. Bagaimana kita sebagai masyarakat itu harus diam melihat ketidakadilan seperti ini ya. Konstitusi dirubah, ya sebenarnya mudah untuk membungkam oposisi itu mudah, yaitu hormati konstitusi, hargai konstitusi. Nanti kita akan diam dan akan mendukung sepenuhnya kekuasaan. Tapi kalau cara-caranya tidak benar, ya kita akan kritik terus.